Sesi kuliah hari ini kita akan membahas tentang bagaimana kita melakukan pembacaan atau interpretasi radiografi di regiotoraks. Dengan saya Denny Noviana, saya staf di Divisi Bedah dan Radiologi, Departemen KRP. Saat ini juga bertugas di Rumah Sakit Hewan Pendidikan FKIPB, kemudian juga di Rumah Sakit Rumah Sakit Hewan Indonesia sebagai Ketua Asosiasi. Ini riwayat singkat saya lulus dari FKIPB tahun 97, kemudian menyelesaikan pendidikan S3 di Jepang sampai dengan 2004. Kemudian tahun 2014 mendapatkan gelar akademik guru besar, kemudian tahun 2017 mendapatkan gelar Diplomat Asian College of Veterinary Internal Medicine atau spesialis di bidang kardiologi penyakit dalam. Saat ini saya bertugas di Divisi Bedah Radiologi FKIPB dan di Rumah Sakit Hewan Pendidikan FKIPB. Ini adalah kampus FKIPB di pojok kiri atas. Di pojok kiri atas bisa dilihat ini kampus FKIPB yang berada di dermaga, kemudian Rumah Sakit Hewan FKIPB, dan di bagian bawah adalah sky view dari FKIPB dan juga Rumah Sakit Hewan serta unit pelaksana hewan lab, dan ada satu lagi unit komersial yang dimiliki FKH adalah IPB Sigeta Animal Pharmaceutical. Ini adalah buku yang dipergunakan di FKIPB untuk bidang radiologi, khususnya atau bidang terkait dengan interpretasi radiografi. Hari ini yang akan kita bahas ada 7 poin. Yang pertama, indikasi seorang dokter atau indikasi kita sebagai tim medis dan juga para medis melakukan indikasi radiografi toraks. Kemudian yang kedua, bagaimana teknik melakukan pengambilan gambar dan melakukan evaluasi. Kemudian yang ketiga itu adalah evaluasi secara sistematis seperti apa. Kemudian yang keempat, ini penting diketahui, yaitu radiografi normal, agar nanti pada saat kita temukan adanya kelainan, maka kita bisa mendeskripsikan kelainan itu dengan baik. Kemudian yang kelima, teknik pengukuran jantung. Kemudian yang keenam, tanda-tanda dari kelainan pada jantung, khususnya kelainan yang sifatnya adalah pembengkakan jantung atau pembesaran jantung. Kemudian yang ketujuh adalah pola yang bisa kita temukan pada saat kelainan di lapang paru. Nah, ini adalah indikasi yang sifatnya absolut. Indikasi absolut artinya pada saat seorang dokter menemukan gejala ini, maka indikasi atau radiografi menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan. Indikasi absolut yang pertama terkait dengan tanda-tanda kardiorespiratori. Tanda-tanda kardiorespiratori diantaranya adalah hewannya mengalami dyspnea atau sesak nafas, seperti yang kita bisa lihat di kucing ini. Bisa juga gejala berikutnya adalah takipnu. Takipnu artinya frekuensi nafas yang dipercepat. Seperti kita bisa lihat di bagian bawah atau tanda klinis hewan yang mengalami takipnu. Kemudian yang selanjutnya adalah batuk yang sifatnya berulang. Kemudian indikasi yang kedua, apabila kita ingin mengetahui adanya kemungkinan metastasik dari neoplasia atau tumor. Kemudian yang ketiga, apabila ada sejarah atau ada anamnesis, riwayat dari pemilik hewan yang menyatakan hewan mengalami trauma. Contohnya misal hewannya tertabrak atau mungkin katakanlah jatuh dari tempat yang tinggi untuk jangkauan seekor hewan. Kemudian ini adalah yang disebut dengan indikasi indikasi relatif. Indikasi relatif artinya pada saat kita menemukan hal-hal di bawah ini, maka radiografi bisa dilakukan atau juga bisa tidak dilakukan. Jadi tergantung dari mana prioritas nanti yang akan dilakukan. Yang pertama adalah pada saat kita menemukan suara pernafasan, terutama pada saat dia mengambil nafas yang sifatnya atau terdengar suaranya kotor atau tidak bersih. Kemudian kita mendengar juga suara yang abnormal di sekitar dada. Indikasi berikutnya adalah pada saat kita melakukan pemeriksaan atau seorang dokter melakukan pemeriksaan, terdengar adanya suara jantung yang abnormal, misal ada murmur atau ada aritmia. Kemudian bisa juga pada saat pemeriksaan fisik ditemukan adanya distensi dari pembuluh darah jugular yang di sekitar leher, atau ada pembesaran perut seperti kita bisa lihat di gambar yang bawah sini, atau adanya hewannya mengalami pingsan.
Ini hasil pemeriksaan EKG yang menunjukkan adanya kelainan dari ritme jantung. Berikutnya yang kedua, dalam hal interpretasi radiografi atau teknik radiografi, yang kedua adalah kita melakukan teknik pengambilan yang betul dan juga melakukan evaluasi teknik pengambilan tersebut. Seperti kita ketahui bersama, ada dua faktor yang menentukan hasil kualitas gambar. Yang pertama adalah kita sebut namanya kilovolt peak atau KVP. Kemudian yang kedua kita sebut namanya MA, yang seringkali disatukan dengan second atau waktu, atau sering disingkat miliampere second. Kemudian yang kedua yang harus diperhatikan adalah apakah kita akan menggunakan grid. Grid kita ketahui adalah suatu alat yang dipergunakan untuk meluruskan sinar seperti kita lihat di gambar pojok bawah ini. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah pengambilan setidaknya selalu dilakukan dua view. Karena kita ketahui gambar X-ray adalah gambar yang sifatnya dua dimensi. Oleh karena itu, dua view artinya yang satu katakanlah dari arah lateral, maka yang satunya lagi dari arah dorsoventral atau ventrodorsal. Kemudian yang keempat, yang penting juga dilakukan adalah kita harus memastikan bahwa pengambilan gambar dilakukan pada saat hewan mengambil nafas atau disebut inhalasi. Ini adalah alasan kenapa kita melakukan pengambilan gambar dari lateral atau dari DV. Untuk lateral sebaiknya dilakukan pengambilannya right lateral. Right lateral artinya hewan berbaring di sisi sebelah kanan. Hal ini sangat baik karena distorsi atau bayang-bayang jantung atau ketidakjelasan bayang-bayang jantung dapat dikurangi dengan hewan berbaring di sebelah kanan. Kemudian alasan pengambilan DV view juga sama karena distorsi dari jantung menjadi lebih sedikit. Kemudian yang kedua, pada beberapa hewan justru dengan DV maka lapang paru akan menjadi lebih jelas terlihat. Kemudian yang ketiga, DV ini sangat membantu pada hewan yang mengalami adanya akumulasi cairan di rongga toraks atau yang sering dikenal efusi pleura. Karena hewan dengan efusi pleura biasanya akan mengalami sesak nafas pada hewan atau pada saat hewan dimiringkan ke kanan atau ke kiri. Ini adalah posisi pengambilan untuk radiografi di lateral view. Yang penting untuk dilihat adalah yang pertama, yang menjadi titik fokus. Titik fokus itu adalah kira-kira posisinya adalah di kaudal dari kosta yang terakhir. Kemudian kaki depan itu ditarik kranial. Kemudian posisi kepala relatif yang tidak terlalu ditarik ke arah depan atau ke arah atas bahkan juga tidak posisinya terlalu menunduk. Jadi ini posisi pengambilan. Kemudian ini posisi pengambilan untuk posisi DV atau dorsoventral view atau sering disebut namanya sternal recumbention atau sternal recumbency posisi. Posisinya sama dengan yang tadi, artinya titik pengambilannya central point-nya adalah kaudal dari scapula, kemudian kaki depannya ditarik ke kranial. Ini hal yang sama posisi yang tadi, hanya ini di bagian atas ini adalah gambar untuk pengambilan di anjing, ini pengambilan di kucing. Kita lihat sebelah sini, ini adalah untuk yang left lateral view. Yang bawah juga left lateral view untuk kucing. Kita lihat keduanya kakinya cukup ditarik ke arah kranial. Kemudian ini adalah untuk dorsoventral view di anjing dan di kucing sebagai perbandingan. Sekali lagi titik sentral atau titik tengahnya adalah kaudal dari scapula. Berikutnya yang ketiga, tahapan yang ketiga adalah evaluasi gambar secara sistematis. Gambar yang sebelah kiri ini menunjukkan arah atau lateral projection atau lateral view. Kemudian yang sebelah kanan adalah dorsoventral view. Jadi bagaimana kita dapat melakukan pengambilan gambar dengan baik. Untuk lateral view, maka bagian kepala dari hewan itu diletakkan di sebelah kiri yang membaca. Kemudian bagian kaudal hewan diletakkan di sebelah kanan yang melakukan pembacaan. Kemudian bagian dorsal dari hewan itu diletakkan di sebelah atas yang membaca. Untuk dorsoventral view, maka sisi sebelah kanan hewan itu diletakkan di sebelah kiri yang membaca dan sisi kirinya hewan itu diletakkan di sebelah kanan yang membaca. Bagian kepala itu diletakkan di atas, kemudian bagian ekor atau bagian belakang diletakkan di bagian bawah. Kita lihat ini adalah beberapa contoh atau slide yang memberikan contoh bagaimana gambar tersebut memiliki kualitas yang tidak baik. Kualitas yang pertama atau gambar yang pertama ini kita sebut namanya underexposure. Underexposure artinya gambar yang dihasilkan
itu dihasilkan dari KVP atau MAS yang kurang tepat. Biasanya KVP yang terlalu rendah. Yang kedua, overexposure, artinya gambar terlalu gelap. Kita bisa lihat di sini lapang paru terlalu hitam. Sementara jantung juga bisa atau tidak terlihat dengan jelas. Kemudian berikutnya adalah posisi kesalahan karena posisi pengambilan. Bisa dilihat di sini, bayang-bayang dari sternum itu tidak berhimpitan dengan bayang-bayang dari os vertebrae thoracalis. Hal ini menyebabkan kesalahan posisi yang mungkin bisa menyebabkan kesalahan dari interpretasi yang akan dilakukan. Ini adalah kita lihat posisi yang berubah antara atau kesalahan posisi dari sternum dengan tulang punggung. Berikutnya slide yang menjelaskan tentang tahapan. Jadi setelah kita pastikan bahwa posisinya dan faktor pengambilannya betul, maka yang kedua yang harus kita perhatikan adalah adanya kemungkinan artefak-artefak yang terjadi. Contoh katakanlah bisa jadi ada lipatan kulit pada hewan yang gemuk, mungkin ada nipples atau ada puting susu yang bisa juga mengganggu. Hal ini biasanya terjadi pada anjing yang tua dan sudah berkali-kali memiliki anak, biasanya nipple atau puting susunya sangat besar. Kemudian bisa juga artefak yang terjadi itu akibat adanya kaki depan atau skapula yang bertumpuk, sehingga menyebabkan gambar tidak bisa dibaca dengan baik. Berikutnya yang ketiga, kita perlu lakukan juga pengamatan terhadap struktur-struktur di luar dari toraks. Contohnya hati, seringkali hati terambil gambarnya pada saat pengambilan X-ray torak. Mungkin adanya asites di daerah abdomen, kemudian juga cervical trachea harus kita lihat, jadi daerah-daerah tulang leher, kemudian tulang punggung harus kita lihat. Kemudian yang keempat yang harus diperhatikan juga, kita harus memastikan bahwa fase inspirasi itu diambil atau dihasilkan pada hasil gambar X-ray tersebut. Hal ini bisa kita lihat dengan membandingkan dari posisi diafragma dan juga densitas dari paru-paru. Kita lihat di sini, ini ada dua perbandingan gambar X-ray. Yang pertama dilakukan pengambilan pada saat inhalasi dan yang kedua diambil pada saat eksalasi. Pada saat inhalasi yang kita bisa lihat adalah perbandingan dari posisi diafragma. Untuk inhalasi diafragma tertarik lebih ke kaudal. Kemudian yang kedua, lapang paru. Lapang paru pada saat inhalasi itu lebih luas. Selain lebih luas, lapang paru juga menjadi lebih radiolucent, artinya lebih hitam. Berikutnya yang ketiga adalah apeks jantung. Apeks jantung pada saat inhalasi itu jaraknya terlihat lebih jauh dibandingkan dengan pada saat eksalasi. Berikutnya sama, perbandingan inhalasi dan eksalasi tapi pada posisi pengambilan gambar yang sifatnya dorsoventral view. Kita lihat yang pertama adalah perbandingan dari diafragma. Jadi posisi diafragma terlihat sangat berbeda antara inhalasi dengan eksalasi. Berikutnya yang kedua adalah lapang paru. Lapang paru kita bisa lihat untuk inhalasi lapang parunya lebih luas, kemudian ke arahnya samping atau ke arah lateral, dan lapang parunya terlihat lebih radiolucent. Yang terakhir yang kita lihat sebagai perbandingan adalah apeks jantung. Apeks jantung yang diambil pada saat fase inspirasi atau inhalasi terlihat lebih jelas dibanding inhalasi. Berikutnya yang keempat yang kita perhatikan pada saat melakukan pengambilan gambar, pada saat kita melakukan interpretasi gambar adalah kita harus mengetahui seperti apa gambaran anatomi normalnya. Nah, ini perlu diperhatikan apakah hewan tersebut hewan yang muda atau tua, artinya perlu diperhatikan atau perlu dipertimbangkan masalah usia. Berikutnya yang kedua, masalah konformasi. Kemudian masalah obesitas, jadi hewan yang gemuk dengan hewan yang kurus itu perlu kehati-hatian pada saat membaca. Kemudian status hidrasi dari pasien. Berikutnya yang kedua, secara umum hewan kucing itu memiliki lapang paru yang lebih jelas dibanding anjing. Ini juga harus menjadi pertimbangan. Yang ketiga, densitas dari lapang paru akan meningkat pada hewan yang tua, kemudian pada hewan yang mengalami kegemukan, dan juga pada hewan yang diambil gambarnya pada saat ekspirasi. Kemudian perlu diperhatikan juga pada hewan yang muda, maka di bagian kranial dari toraks itu biasanya akan terlihat warnanya lebih radio opak.
Ini kita bisa lihat perbandingan antara hasil gambar X-ray anjing dan X-ray kucing. Di bagian atas ini adalah X-ray dari anjing, kemudian di bagian bawah ini X-ray dari kucing. Yang pertama kita lihat adalah perbedaan dari bentuk os vertebrae thoracalis. Os vertebrae thoracalis di anjing, terutama bagian kolumna atau bagian badan, itu terlihat lebih bujur sangkar dibanding untuk os vertebrae thoracalis yang terlihat lebih bujur sangkar. Kemudian yang berikutnya yang kedua adalah batas atau bayang-bayang dari apeks jantung. Jadi bentuk jantung di anjing itu kesannya posisinya lebih berdiri, sementara bentuk jantung di kucing itu kesannya terlihat lebih tidur atau berbaring. Oleh karena itu seringkali posisi jantung di kucing itu sering disebut artinya lying position atau sering disebut lazy heart. Kemudian yang berikutnya adalah lapang paru di kucing terlihat lebih radiolucent. Nah, ini adalah lateral view dari torak radiografi dari seekor anjing. Yang sekarang akan kita lihat adalah organ-organ yang bisa dibaca pada saat interpretasi radiografi. Angka yang di atas itu kita bisa lihat keterangannya ada di bawah. Kita mulai dari nomor 1 yang sifatnya radiolucent, ini adalah trakea. Ini adalah trakea pars cervicalis, ini adalah trakea pars thoracalis. Kemudian yang kedua, yang kita lihat di sebelah sini yang cabang-cabang warna putih di sini terlihat, ini adalah percabangan arteri dan vena pulmonalis. Jadi nomor 2 dan nomor 3 ini adalah percabangan dari pembuluh darah arteri dan vena pulmonalis. Kemudian nomor 4 yang besar yang ini. Nomor 4 adalah descending aorta atau aorta yang ke arah kaudal. Kemudian nomor 5 di sini yang terlihat warnanya lebih radiolucent. Di sini adalah carina. Carina ini adalah titik atau poin percabangan dari percabangan dari trakea menjadi trakea untuk bronkus primer yang kiri dan yang kanan. Kemudian yang keenam, di sini yang terlihat cabang-cabang warna putih kecil-kecil, ini adalah percabangan arteri dan vena pulmonalis untuk bagian lapang paru atau untuk bagian paru lobus kaudal. Kemudian yang nomor 7 ini adalah bayang-bayang dari jantung. Kemudian nomor 8 yang terlihat di sini adalah vena cava caudalis. Kemudian nomor 9 dan nomor 10 sebetulnya sampai ke bawah ini adalah diafragma. Hanya diafragma di bagian dorsal itu sebetulnya berbeda antara left, yaitu nomor 9, left crush artinya sisi diafragma yang kiri yang menempel dengan rongga toraks, dan sisi diafragma yang kanan atau kita sebut namanya right crush dari diafragma. Ini juga sama untuk lateral view dari toraks, hanya ini untuk kucing, beda dengan yang tadi adalah untuk anjing. Nomor 1 trakea, nomor 2 dan nomor 3 percabangan dan arteri dan vena pulmonalis, nomor 4 trakea, nomor 5 ini adalah carina, kemudian nomor 6 percabangan arteri dan vena pulmonalis untuk lobus kaudal, nomor 7 jantung, dan nomor 8 vena cava. Berikutnya ini adalah dorsoventral view untuk radiografi anjing. Nomor 1 di sini adalah trakea yang di sini tidak bisa terlihat dengan jelas karena pada posisi DV maka trakea akan superimpose atau bertumpuk dengan os vertebrae thoracalis maupun os vertebrae cervicalis. Kemudian nomor 2 di sebelah sini ada carina. Kemudian nomor 3 sebelah sini adalah untuk lobus paru untuk kaudal yang sebelah sini dengan sebelah sini. Kemudian nomor 4 sebetulnya ini keseluruhan, ini adalah jantung. Kemudian nomor 5 di sebelah sini yang bercabang-cabang putih, di sebelah sini juga kita bisa lihat, ini adalah percabangan arteri dan vena pulmonalis untuk lobus kaudal. Kemudian nomor 6 sebelah sini ini adalah vena cava caudalis. Kemudian nomor 7 ini adalah diafragma. Ini gambar yang sama untuk dorsoventral dari arah dorsoventral view untuk kucing. Kita bisa lihat nomor 1 trakea, nomor 2 ini adalah carina, kemudian nomor 3 di sini adalah lapang paru untuk lobus yang kaudal, kemudian nomor 4 sebelah sini adalah jantung, kemudian nomor 5 percabangan arteri dan vena pulmonalis untuk lobus yang kaudal, nomor 6 vena cava caudalis, dan nomor 7 ini adalah diafragma. Berikutnya kita masuk ke lapang paru.
Lapang paru atau jumlah lobus paru di sisi kiri dan sisi kanan itu berbeda. Jumlah yang lebih banyak itu ditemukan di sebelah kanan. Kita melihat sekarang ini adalah untuk pembagian lobus paru di sisi sebelah kanan atau sering disebut right lung lobes. Di sini terlihat jumlahnya ada 5. Nomor 1 yang di depan sini, ini adalah lobus kranial. Kemudian nomor 2, ini adalah lobus kaudal sampai bawah sini. Kemudian nomor 3, ini adalah lobus middle atau lobus yang tengah. Kemudian nomor 4, ini sebetulnya adalah bagian dari lobus yang kiri atau sering disebut namanya cupula pleura dari lobus kranial yang sebelah kiri. Tapi terlihat di sisi sebelah kanan. Kemudian yang terakhir yang nomor 5, ini adalah lobus accessorius. Jadi kalau jumlah lobus di kanan sebetulnya hanya 4, yaitu lobus kranial, kaudal, middle, dan accessorius. Kemudian berikutnya adalah clock analogi untuk jantung dari arah lateral view. Clock analogi sebetulnya atau artinya memudahkan dari seorang dokter pada saat melakukan interpretasi gambar jantung untuk menentukan kira-kira atau adanya kemungkinan pembesaran jantung di salah satu ruangan jantung. Clock analogi dimulai atau langkah awal dimulai dengan menempatkan titik sentral. Titik sentral kira-kira posisinya di pertengahan antara basis jantung dan apeks jantung. Kemudian dari titik pertengahan tersebut dibuat ada jam analog yang diberikan angka sesuai dengan posisi dari jam tersebut. Kita lihat di sini arah jam 12, arah jam 3, arah jam 6, dan arah jam 9. Untuk arah jam 12 sampai jam 2 di sebelah sini, ini bayang-bayang jantung yang kita lihat adalah batas tepinya dari jantung. Ini batas tepi dari jantung. Yang disebut dengan arah jam 12 jam 2 berarti daerah sebelah sini. Daerah jam 12 jam 2, daerah sini adalah mewakili organ atau lebih tepatnya bagian jantung di atrium bagian sebelah kiri atau kita sebut left atrial. Kemudian arah jam 2 sampai dengan jam 5 ini adalah untuk ventricle sebelah kiri atau left ventricle. Arah jam 5 sampai dengan jam 9 ini adalah right ventricle. Arah jam 9 sampai dengan jam 10 ini adalah untuk daerah main pulmonary artery atau auricle yang sebelah kanan. Kemudian yang terakhir arah jam 10 sampai dengan jam 11 ini adalah daerah untuk descending aorta atau untuk aorta. Berikutnya yang kita lihat adalah ini batas-batasnya, atrium yang sebelah kanan, atrium yang sebelah kiri, ventricle kanan, kemudian main pulmonary artery dan auricle yang sebelah kanan, yang terakhir adalah aorta. Berikutnya kita masuk ke arah lateral view. Arah lateral view juga sama, ada 2 yang harus kita baca. Yang pertama adalah lapang paru dan yang kedua adalah teknik clock analogi jantung. Lapang paru di lobus yang sebelah kiri jumlahnya tadi sudah disampaikan lebih sedikit daripada yang sebelah kanan. Yang sebelah kiri hanya terdiri atas lobus kranial nomor 1 dan 2. Kemudian lobus nomor 3 adalah lobus yang kaudal. Kemudian nomor 5 lobus accessorius. Hanya perbedaannya dibandingkan dengan lobus yang kanan, maka lobus kranial yang kiri itu terbagi menjadi 2. Jadi cranial pars cranialis dan cranial pars caudalis. Yang terakhir nomor 4 disebut cupula dari pleura. Ini yang sering terlihat juga dari arah view yang sebelah kanan. Berikutnya ini adalah pembagian lapang paru untuk dorsoventral view. Untuk dorsoventral view di sini bisa terlihat dengan jelas perbedaan jumlah lobus yang ini sisi sebelah kiri hewan, ini sisi sebelah kanan hewan. Jadi kita bisa lihat nomor 1 dan nomor 2 ini adalah lobus kranial. Nomor 3 ini adalah lobus untuk lobus kranial yang pars caudalis yang kiri. Nomor 4 adalah lobus caudalis. Kemudian nomor 5 dan nomor 6 ini adalah lobus caudalis. Kemudian yang terakhir nomor 7 lobus accessorius. Berikutnya ini kita bisa lihat gambar yang lebih jelas menunjukkan adanya vena cava caudalis dan juga arteri dan vena pulmonalis.
Berikutnya adalah clock analogi untuk arah dari dorsoventral view. Jadi kita bisa lihat di sini arah jam titik tengah sama, itu diletakkan di antara basis dan apex jantung di bagian paling tengah. Kemudian dibuat clock analogi dimulai dari arah jam 12, jam 3, jam 6, jam 9 kembali ke arah jam 12. Kita lihat yang pertama adalah titik di mana daerah untuk arcus aorta. Jadi ini daerah untuk arcus aorta. Berikutnya adalah daerah untuk main pulmonary artery atau daerah keluarnya arteri pulmonalis yang utama. Itu arah jam 1 dengan jam atau sampai dengan jam 2. Berikutnya adalah arah jam 2 sampai dengan jam 3. Arah jam 2 sampai dengan jam 3 ini adalah untuk daerah auricle yang sebelah kiri. Kemudian berikutnya daerah untuk ventricle yang sebelah kiri. Ini untuk kucing biasanya dari arah jam 3 sampai dengan jam 6. Sementara untuk anjing agak sedikit lebih atas, yaitu untuk arah dari jam 2 sampai dengan jam 6. Kemudian arah jam 6 sampai jam 9 ini adalah untuk ventricle yang sebelah kanan, dan arah jam 9 sampai jam 11 ini untuk daerah atrium yang sebelah kanan. Berikutnya adalah teknik pengukuran dari jantung. Teknik pengukuran dari jantung dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah teknik dengan menggunakan intercostal space, yang kedua dengan teknik menggunakan pengukuran tinggi dari jantung terhadap atau dibandingkan dengan tinggi keseluruhan rongga toraks, kemudian yang ketiga yang sering disebut dengan nama VHS atau vertebrae heart size. Teknik yang pertama adalah disebut dengan intercostal space. Yang perlu diingat atau perlu dicatat, teknik ini yang dihitung adalah jumlah intercostae, bukan jumlah costae yang dilewati. Jadi kalau kita lihat gambar X-ray dari lateral view yang seperti ini, kita lihat sini ada tulang costae, ada tulang costae, ada tulang costae, dan ada tulang costae. Yang dihitung sekali lagi adalah jumlah intercostae dari lebar jantung di bagian basis jantung yang kira-kira yang terlebar atau yang terluas. Ini kuncinya. Jadi sekali lagi saya ulang. Intercostal space dimulai dari titik paling kranial jantung, ditarik ke arah kaudal jantung, yang posisi meletakkan garis ini itu di daerah basis dan apex jantung. Jadi kira-kira garis yang paling tengah, dengan garisnya posisinya harus sejajar seperti ini. Nah, kalau kita bisa lihat di sini, ini ada jumlah 1 intercostae, 2 intercostae, dan 3 intercostae. Jadi pada hewan ini jumlah nilai ICS adalah 3 intercostae. Di bagian bawah kita bisa lihat nilai normal untuk anjing brachycephalic dan juga anjing average dog atau anjing-anjing yang standar ukurannya, dan juga yang nilai normal untuk anjing yang dadanya lebih dalam. Contohnya katakanlah anjing Doberman, Collie, German Shepherd, Siberian Husky gitu. Ini contoh dari kasus hewan yang mengalami peningkatan dari ukuran jantung. Bisa dilihat jumlah intercostae yang dilewati itu sangat banyak. Setidaknya di sini ada 1, 2, 3, kemudian 4, setidaknya ada 5 nilai intercostae space pada hewan ini. Berikutnya yang kedua adalah teknik pengukuran tinggi jantung dibandingkan dengan tinggi rongga toraks. Untuk lateral view, maka tinggi jantung bisa dilakukan pengukuran dimulai dari karina, kemudian ditarik garis ke arah bawah yang sejajar dengan apex jantung. Ini disebut B. Kemudian ditarik juga garis dari karina ke arah atas sampai kira-kira menyentuh daerah dari os vertebrae thoracalis. Nah, jarak dari vertebrae ke thoracalis ini yang disebut namanya A plus B. Ya. Kalau A saja sebetulnya hanya yang dari karina ke bagian ventral dari thoracalis atau tulang punggung bagian toraks. Berikutnya adalah contoh pengukuran dari jantung yang mengalami pembesaran. Bisa dilihat di sini jantung dari mulai karina ke arah bawah, ini sekali lagi kita sebut B. Sementara tinggi ruang toraks ini dari mulai karina ke arah atas, ini kita sebut dengan A. Jadi A plus B sebetulnya adalah nilai keseluruhan dari tinggi jantung. Baik, nilai normal untuk A itu kurang dari 1/3 dibandingkan dengan total A ditambah B, yaitu yang harus kira-kira 1/4 dari A plus B.
Jadi contoh katakanlah A-nya angkanya 1 cm, sementara B-nya itu misal 5 cm. Maka nilai A itu artinya adalah 1 dibagi dengan 1 dibagikan dengan 1 ditambah dengan 5 yaitu 6. Kemudian 1/3 dikalikan dengan 6 dan satu lagi adalah 1/4 dikalikan dengan 6. Nah, itu adalah nilai normal A yang harus dihitung pada saat kita melakukan pengambilan atau pengukuran gambar dari arah lateral view seperti ini. Teknik selanjutnya yang dilakukan pengukuran untuk jantung adalah dengan menggunakan metode VHS atau vertebrae heart size atau vertebrae heart scale. Metode VHS, teknik pengukuran itu menggunakan 2 garis yang tegak lurus satu dengan yang lain. Kita mulai dari LA. LA ini disebut artinya long axis. Long axis ini ditarik dari arah carina, kemudian ditarik garis ke arah bagian paling apexnya jantung. Ini disebut long axis. Kemudian berikutnya garis yang kedua ditarik adalah garis short axis. Short axis ini ditarik dari arah kranial ke kaudal jantung di bagian basis yang terlebar. Ini disebut short axis. Berikutnya, kedua garis ini itu diproyeksikan ke bagian os vertebrae thoracalis, dimulai dari os vertebrae thoracalis yang keempat. Kita ketahui os vertebrae thoracalis berjumlah 13. Jadi, harus kita pastikan kita menghitung dari depan 1, 2 dan seterusnya sampai dengan 4. Maka bagian paling kranial dari os vertebrae thoracalis yang keempat itu diposisikan titik awal dari long axis dan short axis yang tadi. Kemudian, ini contoh kita lihat yang warna hitam adalah long axis, maka jumlah dari os vertebrae thoracalis yang dilewati itu dihitung akan didapatkan nanti nilai LA. Contoh di sini kita bisa lihat ada perkiraan ada 1, 2, 3, 4, ada 5. Maka nilai LA-nya adalah menjadi 5. Sementara nilai SA, kalau kita lihat di sini adalah ada 4 os vertebrae thoracalis yang dilewati, tapi belum sampai 5. Jadi kira-kira kalau lihat di sini perkiraannya adalah 4,8. Jadi nilai VHS adalah LA ditambah SA, dalam hal ini 5 ditambah 4,8 yang berjumlah 9,8. Tabel berikut menjelaskan nilai normal VHS untuk berbagai macam ras anjing dan juga untuk ras kucing. Di sini kita lihat contoh untuk anjing King Charles Spaniel, nilai VHS berada pada kisaran 9,9 sampai 11,7 V. V ini sebetulnya satuan dari jumlah kolumna atau badan dari os vertebrae thoracalis. Ini adalah contoh dari teknik pengukuran jantung dengan menggunakan VHS untuk hewan yang mengalami pembengkakan jantung. Kita lihat contoh yang pertama adalah ditarik garis short axis atau SA di bagian jantung yang terlebar di bagian basis. Kemudian garis tersebut diproyeksikan ke atas dimulai dari os vertebrae thoracalis yang keempat. Kemudian yang berikutnya adalah LA yang ditarik dari arah carina ke arah bagian ventral dari apex dari jantung. Ini yang disebut namanya LA. Kemudian LA ini diproyeksikan, kemudian dilakukan penjumlahan nilai dari SA dan LA. Dalam hal ini jumlahnya kira-kira untuk SA itu ada 6 os vertebrae thoracalis, untuk LA-nya itu ada 6,7. Kalau di sini kira-kira 6,5, kalau di sini 7, maka antara 6,5 dan 7 kira-kira adalah nilainya 6,7. Slide berikutnya menjelaskan teknik pengukuran jantung untuk arah posisi pengambilan dari DV atau VD view. Yang dilakukan pengukuran adalah lebar jantung, dalam hal ini adalah B dibandingkan dengan lebar rongga toraks yaitu A. Nilai B yang normal atau kisaran normal dari lebar jantung adalah kurang dari 2/3 A. A ini sebetulnya bisa juga disebut penjumlahan dari B ditambahkan dengan R dan ditambahkan dengan L. R ini adalah lebar atau jarak dari rongga toraks di sisi sebelah kanan hewan. L itu di sisi sebelah kiri hewan. Jadi B ditambah R dan ditambah L itu sebetulnya sama dengan A. Ini adalah contoh teknik pengukuran jantung untuk hewan yang mengalami pembengkakan jantung.
Bisa dilihat di sini jarak R dengan jarak L yang berbeda. R lebih besar dari L, kemudian B jaraknya itu lebih besar daripada 2/3A. Hal ini menunjukkan bahwa ada pembengkakan jantung, terutama pembengkakannya di daerah jantung yang sebelah kiri. Ini adalah tanda-tanda pembengkakan jantung untuk di atrium yang sebelah kiri. Kita bisa lihat di sana, atau lebih tepatnya dengan clock analogi adalah kira-kira arah jam 1 sampai dengan jam 2 atau jam 3. Pembesaran di ventrikel sebelah kiri, arah jam 3 sampai dengan jam 6, pembesaran di ventrikel sebelah kanan, arah jam 6 sampai jam 9, dan pembesaran yang sifatnya keseluruhan atau disebut kardiomegali. Berikutnya adalah pembengkakan jantung atau pembesaran jantung untuk arah dari DV view atau VD view. Untuk pembesaran dari ventrikel sebelah kiri ini biasanya arah jam 2 sampai dengan jam 6, ventrikel sebelah kanan dari arah jam 6 sampai jam 9, atrium kanan ini kira-kira dari arah jam 9 sampai jam 10, sementara pembesaran keseluruhan jantung itu ditandai dengan adanya pembesaran dari hampir semua bagian dari clock analogi tadi. Berikutnya kita masuk ke interpretasi radiografi torak khususnya untuk pembacaan lapang paru. Yang perlu diperhatikan di sini ada 4 lapang paru atau ada 4 pola yang bisa terlihat di lapang paru. Yang pertama yang disebut adalah pola vaskular, kemudian interstisial, pola bronkial, dan pola alveolar. Ini adalah hasil radiografi toraks untuk lapang paru yang normal. Kita bisa lihat di sini lapang paru untuk lobus kranial yang terlihat warnanya radiolusen, kemudian lapang paru di lobus kaudal juga yang terlihat radiolusen. Percabangan yang putih di sebelah sini ini adalah percabangan arteri dan vena pulmonalis, di bagian belakang juga. Kemudian yang bentuk tubular ini adalah trakea, yang ini adalah karina, kemudian ini adalah jantung. Yang sebelah sini adalah lobus aksesorius dari paru-paru. Baik, berikutnya yang akan kita lihat adalah lapang paru untuk lobus yang sebelah kranial maupun kaudal untuk melakukan penilaian yang disebut namanya dengan vascular pattern. Vascular pattern ini adalah suatu pola yang sifatnya terlihat pembesaran dari pembuluh darah akibat adanya kelainan di organ tersebut. Biasanya vascular pattern ini terlihat atau terjadi pada saat hewan mengalami kegagalan dari jantung. Kita lihat di sini, ini arteri dan vena pulmonalis untuk lobus kranial yang ukurannya membesar dibandingkan yang seharusnya. Ini diberikan marker, kita bisa lihat pembesaran dari pembuluh darah, arteri dan vena pulmonalis untuk lobus kaudal. Berikutnya ini juga adalah pembesaran arteri dan vena pulmonalis, tapi untuk lobus kaudal dengan arah pengambilan gambar dorsoventral view. Kita lihat di sini, ini pembuluh darah yang sangat besar terlihat dari dorsoventral view. Berikutnya pola yang kedua, yang sering disebut pola interstisial. Pola interstisial terlihat berupa ditemukan banyak spot putih atau spot radio opak di beberapa bagian lobus paru. Pola interstisial ini terjadi akibat banyak sekali kemungkinan. Yang pertama bisa terjadi akumulasi cairan di beberapa bagian interstisial atau mungkin juga cairannya yang sifatnya eksudat. Pola interstisial dapat dibagi lagi menjadi pola yang disebut nodular atau pola yang sifatnya unstructured. Unstructured ini artinya polanya atau tidak struktur atau tidak seragam. Kita lihat di sini banyak sekali terlihat pola radio opak yang berbentuk nodular. Inilah yang disebut dengan interstitial nodular pattern. Interstitial nodular pattern seringkali disebut Cotton-like densities. Cotton-like densities atau interstitial nodular pattern banyak atau dapat ditemukan pada hewan yang mengalami edema, artinya ada akumulasi cairan di paru-paru. Bisa diakibatkan karena hewan yang mengalami pneumonia atau ada peradangan di paru-paru. Bisa juga diakibatkan karena neoplasia atau tumor. Bisa juga disebabkan karena adanya metastasik neoplasia, atau bisa juga diakibatkan karena infiltrasi dari fungus dan juga hewan yang mengalami abses di paru-paru. Ini beberapa contoh dengan menggunakan diagram skematis yang menunjukkan adanya interstitial nodular pattern. Gambar X-ray berikutnya juga kita bisa lihat interstitial nodular pattern yang sangat
merata di hampir seluruh lapang paru. Pola yang berikutnya akan dijelaskan adalah pola peribronkial atau bronchial pattern. Pola bronchial pattern ini biasanya terjadi akibat adanya penebalan dari dinding bronkus yang bisa disebabkan akibat adanya akumulasi cairan atau mungkin juga disebabkan adanya peradangan. Sehingga dinding dari bronkus itu akan mengalami penebalan dan terlihat menjadi lebih radio opak. Kemudian pada saat radiografi dapat terlihat menjadi dua bentukan. Yang pertama, pada saat bronkusnya itu potongannya melintang terhadap arah sinar X, maka akan terlihat berbentuk seperti donat. Yang kedua, kalau pada saat dilakukan pengambilan gambar, bronkusnya itu terlihat bentuknya memanjang, maka akan terlihat seperti ada semacam sering disebut rel kereta api, gitu ya. Kita lihat sebelah sini. Ini adalah titik atau beberapa bagian dari lapang paru yang mengalami peribronchial atau bronchial pattern. Kita lihat sebelah sini. Ada warna hitam di tengah, kemudian ada dinding yang warnanya lebih putih atau radio opak. Ada beberapa bagian sebetulnya yang kita bisa lihat di sebelah sini, kemudian di sebelah sini, dan di sebelah sini. Oke. Kemudian kalau yang terlihat bentuknya tubular atau memanjang, kita bisa lihat di sini. Ini warna hitam, kemudian ini terlihat radio opak. Kemudian di bagian bawah yang sebelah sini. Kemudian di sebelah atas yang ukurannya agak lebih kecil. Berikutnya pola yang ketiga sering disebut namanya alveolar pattern atau ada nama lainnya disebut air bronchogram pattern. Kenapa disebut air bronchogram pattern? Akan ada penjelasan yang lebih detail, tapi secara umum air ini artinya adalah udara, bronko artinya bronkus, gram ini artinya gambaran. Jadi gambaran dari bronkus yang berisi udara. Alveolar pattern ini terjadi akibat adanya akumulasi cairan yang tidak hanya terjadi di interstisium, tapi sudah masuk sampai di daerah alveolar. Nah, di sini ilustrasi di bagian bawah yang kita bisa lihat di sebelah sini, ini dalam kondisi normal, alveol itu kosong berisi udara. Dalam kondisi yang tidak normal, maka alveol itu bisa terisi oleh cairan. Hal ini mengakibatkan yang terlihat di gambar X-ray, itu nanti bronkus menjadi lebih jelas, sementara alveolnya itu berisi oleh cairan. Kita bisa lihat ilustrasi di sini. Ini di sebelah kiri, ini bisa dilihat, ini lapang paru lobus kranial, yang harusnya berwarna hitam, sekarang lapang parunya terlihat menjadi radio opak. Sementara kita bisa melihat bentuk seperti percabangan dari akar pohon yang berwarna hitam. Sebetulnya ini adalah bronkus yang berisi udara. Alveol sebagian besar semua berisi oleh cairan. Oleh karena itu, sekali lagi kenapa alveolar pattern ini sering disebut air bronchogram pattern, karena kita bisa melihat gambaran dari bronkus yang berisi udara. Air bronchogram pattern ini biasanya terjadi pada saat hewan yang mengalami udema sangat parah, atau bisa juga terjadi akibat adanya aspirasi pneumonia yang juga sangat parah. Ini kita bisa lihat di sini. Percabangan dari bronkus yang terlihat mengalami air bronchogram pattern. Baik, ini sebagai penutup, ini ada 3 buku yang terkait dengan diagnostik pencitraan yang juga dipergunakan untuk perkuliahan di mata kuliah radiologi. Ada tadi sudah disampaikan di awal, ada buku Atlas of Normal Radiografi di anjing dan kucing yang sebagian besar slide-nya tadi sudah bisa dilihat pada materi ini. Kemudian ada juga buku untuk diagnosis ultrasonografi pada hewan kecil, dan ada buku pencitraan digital radiografi gigi untuk kucing dan anjing. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.